Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dan berbicara mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Buku rujukan yang saya gunakan yaitu tentang buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Syuja. Ya. Beliau adalah salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjudul Cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, catatan kecil Haji Muhammad Syuja. Ya. Baik, kita lanjut. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, beliau hidup tahun 1869 hingga 1923. Nah, untuk materi kita yang pertama ini, ya, ini part 1, ya, bagian pertama yang menjelaskan tentang masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga nanti sebelum beliau mendirikan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Baik. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ayah beliau bernama Khatib Amin Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Murtada Alim yang tertua dan terkenal di daerah Yogyakarta. Ibu beliau bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta. Jadi kalau boleh dibilang beliau adalah keturunan dari para kiai di daerah Yogyakarta. Beliau sendiri dilahirkan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta pada tahun 1869 Miladiah atau Masehi. Baik. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pertama beliau itu pendidikannya ada di pangkuan bapaknya sendiri yaitu Kiai Haji Abu Bakar, kemudian mengaji kepada Kiai Haji Muhammad Saleh menuntut ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin menuntut ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu grammar kalau dalam bahasa Inggris, ya, atau mirip dengan ilmu grammar walaupun berbeda tentunya antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kemudian Kiai Haji Muhammad Nur bin Kiai Haji Fadil Huf penghulu hakim Kota Yogyakarta dan Kiai Haji Abdul Hamid di Kampung Lempuyang Wangi Yogyakarta. Jadi beliau berguru kepada beberapa banyak kiai-kiai di Yogyakarta. Kemudian pada usia 18 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan yang terkenal namanya dan sudah sudah difilmkan, beliau bernama Nyai Walidah, ya. Yaitu Nyai Walidah adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadil, ya, guru beliau, ya, yang mana anaknya beliau nikahi pada bulan Zulhijjah tahun 1889 Miladiah atau Masehi. Nah, ini adalah Hajah Walidah Ahmad Dahlan, ya, Nyai Ahmad Dahlan. Baik. Kemudian Muhammad Darwis pergi haji. Teristimewa bulan Ramadan, banyak alim ulama yang membaca kitab di Masjidil Haram di waktu pagi dan siang. Ya, waktu siang sampai senja sebagai amal ibadat dalam bulan yang mulia itu. Tetapi ulama bangsa Indonesia kebanyakan sama membaca kitabnya di rumah pada waktu malam. Jadi ketika pagi hari mereka beribadah, ya, dan ketika malam hari mereka belajar. Itu yang dilakukan oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu di Indonesia seperti Kiai Haji Mahfud dari Termas, Kiai Haji Nahrawi Muhtaram dari Banyumas, Kiai Haji Muhammad Nawawi dari Banten, dan beberapa ulama bangsa Arab, ya, yang terkenal. Jadi Muhammad Mahfud Termas, Nahrawi, Banyumas, Nawawi Bantani itu semua ulama-ulama Nusantara yang dikenal, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar menimba ilmu kepada mereka. Ini berdasarkan cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dari catatan Haji Muhammad Syuja. Kemudian sepulang dari Mekah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi guru mengajar murid, ya, yang ada di pesantren bapaknya, ya, mengajar ngaji. Ya. Kemudian awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak disebut sebagai ustadz, kiai, ya. Kemudian lama kelamaan karena sering menjadi badal. Badal itu pengganti dari ayahnya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pun lama-lama disebut kiai oleh murid-murid bapaknya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diangkat menjadi khatib amin, ya.
Tugas beliau antara lain khutbah Jumat yang saling berganti dengan kawannya 8 orang khotib, piket di selami masjid dengan kawannya 6 orang tiap seminggu sekali, menjadi anggota Ra'at agama Islam hukum keraton, ya, dan banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan sebagai khatib amin di Masjid Besar Yogyakarta. Kemudian perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan soal kiblat ini kita perlu ketahui, karena kalau Anda nonton film Sang Pencerah, dan saya rekomendasikan Anda nonton film Sang Pencerah, kisah ini ada, ya, sehingga ini tidak yang di film Sang Pencerah itu tidak ngarang, tetapi ada sumbernya dari diantaranya sebagaimana yang termaktub di catatan Haji Muhammad Syuja. Baik, nah beliau melihat karena beliau dari Mekah pulang ke Indonesia, beliau memiliki keilmuan falak. Ilmu falak itu ilmu tentang ilmu astronomi. Bahkan dalam ilmu falak itu kita mampu menentukan arah kiblat yang tepat dengan mengukur derajat perbandingan derajat antara Indonesia dengan Mekah. Nah, beliau melihat bahwa masjid itu kiblatnya tidak tepat ke arah Masjidil Haram di Mekah, tapi banyak yang mengikuti rentetan jalan, ya, yang sudah ada. Ya, memang benar. Kalau Anda buka di juz 2 itu Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara mengenai kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkanlah salatmu itu mengarah kepada Masjid Haram. Nah, mengarah itu tidak harus pas di Masjidil Haram, tetapi minimal mengarah ke Mekah, ya. Kalau Mekah terlalu luas, minimal sekitar Mekah, seperti itu. Nah, tapi itu bukan tidak pas di Mekah. Kalau masjid di Indonesia itu pada masa itu banyak masjid yang bukan hanya pas ke Mekah, tetapi banyak yang arahnya itu tidak pas di Mekah, bisa sampai itu lurus ke barat sampai ke negeri Yaman, negeri Yaman atau negeri Afrika, sehingga tidak pas, tidak bisa dikatakan bahwa kiblatnya benar, seperti itu. Nah, ini memecah soal kiblat itu bukan urusan yang ringan. Oleh karena itu beliau harus hati-hati dan waspada, dalam artian beliau harus mendiskusikan secara ilmiah kepada para alim ulama yang ada di daerah Yogyakarta. Ini dari tulisan catatan Haji Muhammad Syuja, karena minimnya ahli falak. Yang ahli falak pada masa itu dalam pengetahuan Kiai Haji Muhammad Syuja hanya 2 orang, yaitu Kiai Raden Haji Dahlan dari Termas, yang satu lagi Syekhul Ilam, ya, yang diangkat Syekhul Ilam yang diangkat oleh Belanda, yang bernama Said Usman Al-Habsyi dari Batavia, di Batavia, Jakarta. Ini perkataan dari Haji Muhammad Syuja. Jadi nggak ada yang tahu ilmu falak kecuali 3 orang, gitu ya. Menurut Kiai Haji Muhammad Syuja, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Raden Haji Dahlan dari Termas, yang termasuk Pacitan. Ya, kalau Anda perjalanan dari Ponorogo Pacitan, itu ada di tengah-tengah jalan ke kanan, itu masuk ke Pondok Termas Pacitan. Kemudian Syekhul Ilam yang diangkat oleh Belanda yaitu Said Usman Al-Habsyi di Batavia. Nah, ini pada hari Senin malam, Selasa yang biasa para alim ulama itu tidak mengadakan kuliah pada muridnya. Mereka berkumpul 17 orang dari dalam dan luar Yogyakarta, membicarakan masalah kitab. Mereka semua melakukan munazarah. Munazarah itu musyawarah, berdiskusi dengan membawa kitab. Ini nama-nama yang hadir waktu itu, ya. Nah, ini pernyataan umat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Lebih gembira pula saya dapat melihat persiapan para kiai telah membawa kitab-kitab atau nas yang tertentu saja bersangkut paut dalam masalah yang akan dibicarakan pada malam ini, ialah soal kiblat kita umat Islam di tanah Jawa pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya. Harapan kami mudah-mudahan ramah tamah munadharah ini dapat bersesuaian pendapat dalam munadharah itu. Kemudian dengan dipersilahkannya para sesepuh mereka mulai menerangkan pendapatnya, gitu ya. Jadi terjadi diskusi munadharah di ya
di Surau Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, diadakan di Surau Kiai Haji Ahmad Dahlan atas undangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian semua kiai itu berpendapat bahwa ada yang berpendapat setuju, ada yang tidak setuju tentunya ya. Karena ini masalah sudah khilafiyah sejak zaman dulu kala, karena mereka memegang pada taklid dan mereka tidak mau berpindah pada kebenaran keadaan yang terjadi ya. Bahwa letak tanah suci yang ada kiblatnya di mana kaum muslimin itu bersembayang itu ada di sebelah utara Khatulistiwa di antara 24 derajat ya. Ini ada munadharah di situ, namun ternyata banyak dari para kiai dan ulama itu tidak setuju ya. Itu munadharahnya dari ba'da isya sampai subuh, bayangkan, untuk membicara masalah kiblat. Namun hasilnya ternyata tidak sukses untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan mendakwahkan ini. Namun mereka semua diskusi itu berjalan lancar, tidak ada pertikaian yang sangat serius. Nah, pertikaian itu menjadi serius ketika Masjid Besar Kota Yogyakarta lantainya digaris kapur di suatu subuh, suatu malam, ada dua orang yang melakukan, ada beberapa orang ya, menggaris ya, lantai dari Masjid Besar Kota Yogyakarta atau Masjid Agung itu pada pagi harinya kemudian orang marbot masjid itu melihat, loh kok ternyata masjidnya sudah digaris kapur mengikuti arah kiblat yang benar gitu ya, dimiringkan. Kalau Anda melihat di beberapa masjid itu kiblatnya miring, garisnya miring itu untuk mengikuti kiblat ya. Nah, Kanjeng Kiai Penghulu menerima laporan penjaga karena tidak dikira-kiranya bahwa pejabat itu ternyata yang melakukan itu adalah dua orang pemuda kerabatnya sendiri yang disangi. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian dipanggil oleh Kiai Penghulu Haji Muhammad Khalil Kamaluddiningrat. Ya. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian ternyata yang melakukan itu adalah dua orang pemuda kerabatnya sendiri yang disayangi. Ini, nah bayangkan ternyata di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan walaupun ini terkena fitnah ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak melakukan daripada dan tidak memaksakan kehendaknya, bahkan tidak menyuruh murid-muridnya untuk melakukan demikian, untuk meluruskan arah kiblat. Tapi ternyata yang melakukan itu adalah diantaranya adalah dua orang kerabat ponaan dari Kiai Penghulu sendiri, Kiai Haji Muhammad Khalil Kamaluddiningrat. Ya. Kemudian perubahan surau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak diduga dan sangka-sangka pada tanggal 14 bulan Ramadan itu jam 9 pagi datang seorang utusan dari Kawedanan Pengulon ya. Mereka membawa pesan dari Kiai Penghulu Haji Muhammad Khalil Kamaluddiningrat supaya merobohkan surau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, karena surau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya, itu mengarah ke Ainul Kiblat, mengarah kepada kiblat dengan pas. Nah, orang-orang ini atas perintah Kiai Haji Muhammad Khalil Kamaluddiningrat diperintahkan untuk membongkar ya, surau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mau dan bersikukuh karena ini zalim. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak melanggar undang-undang negara, bahkan apalagi undang-undang agama. Bahkan benar gitu ya. Nah, ini pada tanggal jam 8 persis malam 15 Ramadan, pas Ramadan ada 10 orang dikepalai oleh orang gagah besar tubuhnya serta brutal tabiatnya sudah ya, datang ke halaman surau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini bahasanya agak berbeda dengan bahasa Anda karena ini bahasanya adalah bahasa Indonesia tempo dulu gitu ya. Mereka meruntuhkan, menghancurkan surau tersebut. Nah, sekarang ketika Anda misalkan memiliki sebuah lembaga ya, dan kemudian
lembaga Anda dihancurkan oleh orang yang berwenang, tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa sama seperti kita manusia, merasa galau ya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mau minggat saja dari Yogyakarta, ingin berdakwah di luar negeri. Ini ada diskusi antara Nyai Haji Saleh bertanya kepada adiknya. Ketika itu Haji Muhammad Saleh, Nyai Haji Saleh pergi ke rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ternyata sudah kosong, dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah akan minggat, gitu ya. Dan ternyata dikejar sampai stasiun dan ketemulah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian mereka terjadilah diskusi ini yang Anda bisa baca di sini, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa mendirikan, menjalankan agama yang sebenar-benarnya di kota Yogyakarta. Baik. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1903 berangkat ke Mekah dengan membawa putranya Muhammad Siraj yang sedang berumur 6 tahun. Ya. Dan di situ Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru kepada Kiai Mahmud Termas, Kiai Muhtaram Banyumas, Syekh Saleh Bafadal, Syekh Said Jamani, Syekh Said, ini ada banyak sekali nama-namanya. Mana itu merupakan banyak sekali kayak ulama-ulama Indonesia yang menjadi ulama di Timur Tengah. Nah, ini kawan-kawan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah Surabaya, Kiai Fakih Mas Kumambang dari Gresik. Kalau Anda pergi ke Gresik itu ada namanya Pondok Mas Kumambang. Ya. Itu beliau adalah kawan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Mekah, ya, beliau banyak membawa buku-buku tafsir, buku-buku kitab-kitab yang berjiwa tamadun, termasuk tafsir Quran karya Syekh Muhammad Abdul, Syekh Jamil Al-Afghani, dan Rasyid Ridha yang berjudul Tafsir Al-Manar, kemudian buku-buku Imam Al-Ghazali tentang Jauhari dan lain-lain. Dan kitab itu ditelaah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sesempurna-sempurnanya, termasuk kitab yang sangat populer di Indonesia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Saya yakin Anda tahu kitab itu. Dan kitab itu ada ungkapan yang sangat populer, fasadur ra'iyah min fasadil muluk, wa fasadul muluk min ulama isu. Rusaknya rakyat adalah karena rusaknya para raja-raja, dan rusaknya raja-raja adalah karena ulama-ulama yang buruk. Baik, ini diskusi kita terkait dengan sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan setelah ini, dan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca kitab-kitab ini, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.